Pemberontakan PKI tahun 1948 memang tidak sepopuler tragedi berdarah 1965, tetapi menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah komunisme di Indonesia. Di balik peristiwa ini berdiri sosok revolusioner yang ambisius dan penuh kontroversi, Munawar Musso. Musso adalah tokoh sentral dalam pemberontakan Madiun yang disebut-sebut menewaskan hingga 1.920 orang. Ia dikenal sebagai pemimpin Partai Komunis Indonesia, PKI, yang memiliki koneksi langsung dengan tokoh besar komunisme dunia, Joseph Stalin. Namun, latar belakang Musso sendiri penuh misteri dengan kisah hidup yang terjalin antara dunia pesantren dan paham Marxisme internasional. Di balik letupan senjata dan bayang-bayang ideologi yang membelah bangsa, Musso bukan sekadar tokoh pergerakan. Musso adalah ideolog, organisator, dan revolusioner ulung yang kembali ke tanah air dengan ambisi besar, menjadikan Indonesia sebagai negara komunis di bawah panji Marxisme-Leninisme. Dalam sejarah Indonesia, jarang ada tokoh yang perjalanan hidupnya begitu berliku. Dari dunia pesantren di Tanah Jawa hingga lingkaran elit komunis internasional di Uni Soviet. Musso bukan hanya memiliki gagasan, tetapi juga hubungan langsung dengan tokoh besar dunia seperti Joseph Stalin. Namun siapa sebenarnya Musso? Apa yang membentuk pikirannya? Bagaimana ia mampu memobilisasi kekuatan kiri hingga memuncak dalam pemberontakan di Madiun tahun 1948, sebuah peristiwa yang menewaskan ribuan orang dan mengguncang fondasi republik yang masih muda? Inilah kisah seorang lelaki yang memilih jalur revolusi dan menjadikan ideologi sebagai medan pertempuran di sebuah tanah air yang sedang mencari jati diri kemerdekaannya. Munawar Musso, lebih dikenal sebagai Musso, adalah salah satu tokoh paling kontroversial dan berpengaruh dalam sejarah pergerakan kiri di Indonesia. Dikenal sebagai arsitek utama pemberontakan Madiun 1948, Musso bukan hanya simbol perjuangan kaum komunis, tetapi juga representasi dari benturan ideologi besar yang mewarnai sejarah republik ini. Musso lahir pada tahun 1897 di Desa Jagung, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Versi umum menyebut ia berasal dari keluarga kelas menengah. Ayahnya, Mas Martorejo, adalah seorang pegawai bank di Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. Namun sejumlah penelusuran sejarah terbaru mengungkap sisi lain. Musso diduga kuat merupakan anak dari Kiai Haji Hasan Muhi, pendiri pondok pesantren Kapurejo di Kediri. Kiai Haji Hasan Muhi atau Rono Wijoyo dikenal sebagai pelarian dari pasukan Pangeran Diponegoro dan merupakan tokoh ulama besar di masanya. Kesaksian dari keluarga pesantren menyebut Musso sebagai anak gawan, anak bawaan dari istri pertama Kiai Haji Hasan Muhi, Nyai Juru. Kompleks makam mereka hingga kini masih terawat di lingkungan pesantren. Keterangan ini diperkuat oleh pengasuh pesantren saat ini, Kiai Haji Muhammad Hamdan Ibik, yang secara terbuka mengakui keterkaitan keluarga mereka dengan sosok Musso. Terlepas dari perbedaan versi, satu hal yang pasti. Musso tumbuh dalam lingkungan yang religius dan terdidik. Ia dikenal sebagai anak yang rajin mengaji dan tekun belajar, modal awal yang kelak membentuk karakternya sebagai pemikir ideologis. Pada usia 16 tahun, Musso menempuh pendidikan di sekolah guru di Batavia, di mana ia berkenalan dengan Alimin, tokoh muda yang kelak menjadi sahabat seperjuangannya. Ia juga pernah bersekolah di Hogre Burger School, HBS di Surabaya, dan tinggal di rumah kos HOS Cokro Aminoto, bersama tokoh-tokoh muda seperti Soekarno, Semaun, dan Kartosoewiryo. Di rumah inilah benih ideologis tumbuh subur. Diskusi-diskusi intens tentang kemerdekaan, keadilan sosial, dan ideologi berlangsung setiap hari. Musso bahkan dikenang sebagai salah satu pengaruh intelektual bagi Soekarno. Salah satu ucapannya yang membekas adalah,
Penjajahan ini membuat kita menjadi bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa. Pertemuan dengan Henk Sneevliet, aktivis komunis Belanda, menjadi titik balik Musso. Ia diperkenalkan dengan gagasan sosialisme dan Marxisme, lalu bergabung dengan Indische Sociaal-Democratische Vereniging, ISDV, yang kemudian bertransformasi menjadi Partai Komunis Indonesia, PKI. Ia juga aktif di Sarekat Islam Cabang Radikal, dikenal sebagai Afdeling B. Sarekat Islam Afdeling B lahir sebagai respons atas kondisi sosial politik yang menekan masyarakat Indonesia pada masa kolonial. Pada awal abad ke-20, keresahan terhadap ketidakadilan, ketimpangan ekonomi, serta dominasi kekuasaan kolonial Belanda kian menguat di kalangan rakyat. Dalam situasi inilah, Sarekat Islam tumbuh sebagai gerakan yang tidak hanya bersifat keagamaan, tetapi juga menjadi wadah perlawanan sosial yang terorganisir. Lahirnya Sarekat Islam Afdeling B tidak dapat dilepaskan dari dinamika internal organisasi SI setelah Kongres di Tasikmalaya. Kongres ini menjadi titik balik penting yang memperlihatkan adanya perbedaan pandangan di tubuh organisasi antara mereka yang ingin menjadikan SI sebagai gerakan murni keagamaan dan mereka yang mendorong Sarekat Islam menjadi gerakan politik yang aktif melawan penjajahan. Dalam konteks ini, Sarekat Islam Afdeling B muncul sebagai fraksi yang lebih radikal, berorientasi pada perjuangan sosial politik, dan mengambil posisi yang lebih tajam terhadap kekuasaan kolonial. Di bawah kepemimpinan Haji Ismail, Sarekat Islam Afdeling B bergerak dengan semangat pembebasan dan revolusioner. Ia melihat bahwa penderitaan rakyat pribumi bukan semata karena faktor ekonomi, tetapi juga karena sistem kolonial yang menindas dan merampas hak-hak dasar mereka. Melalui ceramah, pengajian, dan kegiatan-kegiatan sosial, organisasi ini mulai mengorganisir rakyat dari bawah, membangkitkan kesadaran kolektif bahwa perubahan hanya dapat terjadi jika rakyat bersatu dan berani melawan ketidakadilan. Dengan demikian, Sarekat Islam Afdeling B tidak hanya menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme, tetapi juga cermin dari dinamika pergerakan nasional Indonesia yang semakin kompleks, di mana agama, politik, dan kesadaran kelas mulai berkelindan dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Musso adalah salah satu tokoh utama dalam sejarah gerakan kiri di Indonesia. Ia dikenal sebagai ideolog dan organisator ulung dalam tubuh Partai Komunis Indonesia, PKI. Aktivitas politiknya yang radikal menjadikannya sorotan dan ancaman utama bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, karier revolusioner Musso bermula dari keterlibatannya dalam Sarekat Islam Merah, sayap kiri dari Sarekat Islam yang menolak kompromi dengan kekuasaan kolonial dan lebih berpihak pada perjuangan kelas buruh dan tani. Dalam perkembangannya, Musso kemudian bergabung dengan PKI yang mulai membangun jaringan politik dan ideologis di berbagai kota besar di Jawa. Pada awal 1920, Musso ditangkap oleh pemerintah kolonial karena keterlibatannya dalam agitasi dan pengorganisasian gerakan buruh. Ia ditahan dan dipenjara di Sukamiskin bersama tokoh-tokoh kiri lainnya. Dalam proses pengadilan, Musso menunjukkan sikap tak kompromistis. Ia menolak mengaku bersalah, sebuah posisi yang membedakannya dari Alimin, rekan seperjuangannya, yang memberikan pernyataan pembelaan. Pengalaman pahit selama masa penahanan hanya semakin menguatkan tekad Musso untuk melanjutkan perjuangan melawan kolonialisme. Setelah bebas dari penjara pada 1923, Musso kembali aktif dalam membangun jaringan PKI. Ia berperan penting dalam memperluas pengaruh partai, terutama di kalangan buruh dan petani di daerah-daerah seperti Surabaya, Semarang, dan Banten. Upaya Musso dan kawan-kawan bertujuan menciptakan basis massa revolusioner yang siap melakukan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial. Namun, perjuangan itu menghadapi rintangan berat. Aksi pemogokan buruh secara serentak pada Oktober 1925
yang dirancang sebagai demonstrasi kekuatan massa mengalami kegagalan. Tindakan represif pemerintah membuat banyak aktivis ditangkap dan jaringan organisasi hancur sebagian. Musso pun terpaksa melarikan diri ke Singapura, tempat ia kembali bertemu dengan tokoh-tokoh seperti Alimin, Subakat, dan Tan Malaka. Di Singapura muncul perdebatan tajam di antara mereka mengenai langkah politik selanjutnya. Tan Malaka menolak gagasan pemberontakan bersenjata, menilai kondisi belum siap dan massa belum cukup terorganisasi. Namun Musso dan kelompoknya tetap bersikukuh dan rencana pemberontakan diputuskan tanpa persetujuan Tan Malaka. Hasilnya adalah pemberontakan PKI 1926 sampai 1927 yang dilancarkan di beberapa wilayah seperti Batavia, Banten, dan Sumatera Barat. Namun pemberontakan ini dengan cepat ditumpas oleh pemerintah kolonial. Ribuan orang ditangkap, dibuang ke Digul, atau dibunuh. Musso berhasil meloloskan diri dan memilih jalan pengasingan ke Uni Soviet. Di Moskow, Musso melanjutkan perjuangan dalam bentuk lain. Ia menjadi salah satu tokoh penting di kalangan kader-kader komunis Indonesia yang belajar di Universitas Komunis untuk Kaum Timur, KUTV. Di sana, ia terlibat dalam penyusunan berbagai materi pendidikan politik, serta memperdalam ideologi Marxisme-Leninisme. Bersama tokoh-tokoh seperti Semaun dan Darsono, Musso turut mengembangkan pemikiran kiri yang akan memengaruhi arah PKI di kemudian hari. Di Soviet, Musso menjadi bagian dari jaringan Komintern dan belajar di Lenin School, mendalami ideologi Marxisme-Leninisme secara formal. Ia menikah dengan perempuan Rusia dan memiliki 2 anak. Selama di sana, ia mengikuti Kongres ke-6 Komintern dan menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh penting komunisme dunia, termasuk Joseph Stalin. Musso sempat kembali diam-diam ke Indonesia pada 1935 untuk mengonsolidasikan PKI. Namun usahanya gagal karena jaringannya ditangkap dan diasingkan ke Bovendigol. Ia kembali melarikan diri ke Soviet. Setelah 2 dekade hidup di Uni Soviet sebagai kader Komintern dan petinggi Partai Komunis Indonesia, PKI, yang berafiliasi dengan ideologi Stalinisme, Musso kembali ke Indonesia pada Agustus 1948. Kepulangannya bukan tanpa misi. Ia membawa gagasan untuk mereorganisasi kekuatan komunis di Indonesia yang selama ini tercerai-berai. Musso hadir di tengah situasi politik Indonesia yang sedang rawan dan penuh ketegangan. Republik Indonesia yang baru saja berdiri harus menghadapi agresi militer Belanda dan krisis internal, baik militer maupun politik. Sesampainya di Yogyakarta, Musso segera mengambil alih kepemimpinan PKI dan mendirikan Front Demokrasi Rakyat (FDR), sebuah aliansi politik sayap kiri yang mencakup Partai Sosialis, sayap kiri, Serikat Buruh, Pemuda Sosialis Indonesia, PISINDO, dan organisasi progresif lainnya. Tujuan FDR adalah membentuk barisan oposisi terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai terlalu kompromistis terhadap Belanda dan terlalu dekat dengan kelompok nasionalis kanan dan militer. Musso mempopulerkan doktrin Jalan Baru untuk Republik Indonesia yang pada dasarnya menolak jalur diplomasi dan menyerukan pembentukan negara rakyat berdasarkan prinsip Marxisme-Leninisme. Di tubuh militer, FDR punya pengaruh kuat melalui Letkol Sumarsono, tokoh Pesindo yang memegang komando Divisi 5, Divisi Senopati di Jawa Timur, serta simpatisan lain di TNI. Ketegangan antara TNI pro-pemerintah dan unsur FDR kian memuncak. Pada 18 September 1948, kelompok FDR di bawah pengaruh Musso memproklamasikan berdirinya pemerintahan Soviet Republik Indonesia di Madiun, Jawa Timur. Mereka menguasai kota, mengambil alih pemerintahan lokal, menangkap aparat sipil dan militer, serta membentuk sistem pemerintahan rakyat bergaya Soviet. Musso dan para pengikutnya menyebut langkah ini sebagai jalan pembebasan rakyat
Namun bagi pemerintah Republik, ini adalah pemberontakan bersenjata terhadap kedaulatan negara. Presiden Soekarno segera merespons dengan tegas. Dalam pidato radio pada 19 September 1948, ia memanggil rakyat untuk memilih, pilih musuh atau Republik. Pemerintah Republik di Yogyakarta mengerahkan kekuatan militer yang signifikan di bawah komando Jenderal Sudirman. Operasi penumpasan dimulai beberapa hari setelah proklamasi Madiun. TNI bergerak cepat. Dalam waktu 2 minggu, kota Madiun berhasil direbut kembali. Pasukan pemberontak di berbagai daerah sekitar seperti Ponorogo, Kediri, dan Magetan dilumpuhkan satu persatu. Selama operasi ini, ditemukan banyak korban di pihak sipil dan aparat pemerintah yang dieksekusi oleh kelompok FDR. Para guru, pamong praja, dan ulama menjadi target utama dalam aksi pembersihan oleh pemberontak. Setelah meletusnya pemberontakan PKI di Madiun pada September 1948, Republik Indonesia segera menetapkan Musso sebagai buronan utama. Pemimpin besar yang membawa semangat Komintern itu kini harus berhadapan dengan realitas pahit. Gerakannya gagal, pasukannya tercerai-berai, dan dirinya menjadi sasaran perburuan. Bersama sejumlah tokoh utama lain seperti Amir Syarifuddin dan Soemarsono, Musso bergerak ke utara, mencoba menembus garis Van Mook untuk mencari perlindungan di wilayah yang dikuasai Belanda. Namun perjalanan pelarian itu tidak berlangsung mulus. Di tengah tekanan dan kelelahan, perpecahan pun terjadi. Musso dan Amir Syarifuddin berselisih tajam, saling menyalahkan atas kegagalan pemberontakan. Perselisihan itu memuncak menjadi pertengkaran terbuka. Musso yang merasa dikhianati dan tak lagi sejalan dengan Amir memilih berpisah. Ia hanya ditemani satu regu pengawal mengambil jalur menuju Pacitan. Tujuannya jelas, menyeberang ke Singapura dan menghubungi jaringan komunis internasional, mencari napas baru untuk revolusi yang mulai padam. Pada 31 September 1948, Musso memutuskan untuk menyamar sebagai rakyat biasa. Ia memerintahkan pengawalnya untuk membubarkan diri. Kemeja diganti kaos oblong, celana digulung hingga lutut, barang-barangnya dibungkus dalam sarung, dan kepalanya ditutupi caping petani. Namun, penyamarannya jauh dari sempurna. Penampilannya tetap mencolok, kulitnya terlalu bersih, tangannya terlalu halus, langkahnya tak seiring dengan orang kampung kebanyakan. Saat melintasi pos kesehatan Balong, kecurigaan muncul. Seorang pegawai kelurahan terlihat berbincang dengan seorang polisi bernama Rejo Sudarmo. Musso mencoba tenang, namun saat buntalannya diperiksa, ditemukan jas hujan, ikat kepala, celana cadangan, dan yang paling mencurigakan, selembar kertas beraksara Rusia. Rejo Sudarmo mulai menanyainya. Terpojok dan mungkin merasa identitasnya terbongkar, Musso yang dikenal temperamental langsung mencabut pistol dan menembak sang polisi hingga tewas. Teriakan pegawai kelurahan bernama Suwarno menggema memecah kesunyian desa, memicu kepanikan. Para pemuda berdatangan. Musso segera membajak sebuah dokar, menodongkan pistol ke kusir, dan melarikan diri. Sejumlah pemuda mengejarnya dengan sepeda. Di antara mereka ada Benu, anggota Dewan Pertahanan Masyumi, DPM. Benu memerintahkan dokar berhenti, tapi Musso merespons dengan tembakan. Benu pun membalas tembakan sambil terus mengejar dari atas sepeda. Kejar-kejaran itu membawa mereka ke desa Semanding Bojonegoro, di mana sebuah mobil berisi 5 perwira TNI melintas. Musso menembaki mobil itu hingga membuat para perwira turun dan membalas. Tembakan demi tembakan menghujani jalan desa. Kuda dokar tumbang terkena peluru, kusir melarikan diri. Dalam kekacauan itu, Musso berusaha membajak mobil, tetapi gagal karena mesin mogok. Ia pun melarikan diri lagi, sempat mampir ke sebuah warung untuk meminta air minum. Di dekat situ, Benu dan rekan-rekannya dari DPM sudah bersiaga di balik pepohonan, berupaya menangkap Musso hidup-hidup.
Mereka bahkan mengirim 2 buah mangga melalui seorang anak gembala untuk membujuk Musso. Musso kelelahan dan kelaparan memakan buah itu tanpa curiga. Barangkali untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa kembali menjadi manusia biasa. Namun situasi berubah cepat. Dari arah utara datang kembali rombongan perwira TNI, kali ini membawa 1 seksi pasukan lengkap. Benu dan rekan-rekannya melarang penembakan, karena mereka masih berusaha menangkap Musso tanpa kekerasan. Tapi perintah itu tak diindahkan. Musso lari dan bersembunyi di kamar mandi luar rumah yang menyatu dengan WC. Pasukan mengepung dan peluru-peluru mulai dimuntahkan ke arah bangunan kecil itu. Tiba-tiba Musso keluar, entah karena nekat, panik, atau menyerah pada takdir. Dalam hitungan detik, peluru menghantam lengan kirinya, menembus dada dan menjatuhkannya ke tanah. Musso tewas seketika. Jenazahnya dibawa ke pos kesehatan untuk diidentifikasi. Para medis memastikan itulah Musso, pemimpin pemberontakan Madiun. Untuk mencegah jasadnya dijadikan tempat ziarah atau simbol perjuangan oleh simpatisan, jenazah Musso dibakar di alun-alun Ponorogo hingga menjadi abu. Maka berakhir sudah jejak Musso, sang pemimpin yang pernah berdiri gagah di panggung Komintern sebagai harapan Stalin untuk Asia Tenggara. Mimpinya menjadikan Indonesia bagian dari komunis internasional pun ikut terkubur dalam debu pembakaran. Kematian Musso menandai babak akhir dari pemberontakan Madiun, sekaligus menghentikan upaya PKI mengambil alih republik dengan jalan kekerasan. Kepemimpinan partai kemudian beralih ke tokoh-tokoh muda seperti Den Aidit, Nyoto, dan MH Lukman. Mereka yang kelak akan mencatatkan babak baru dalam sejarah kelam 1965. Namun Musso bukan hanya sekadar pemberontak. Ia adalah ideolog, pemikir revolusioner, sekaligus representasi dari arus besar komunisme internasional yang mencoba mengakar di tanah air. Warisan pemikirannya tentang keadilan sosial dan revolusi masih menjadi bahan kajian, diperdebatkan, dikritisi, bahkan dihormati dalam konteks intelektual tertentu. Musso adalah sosok paradoksal, anak pesantren yang menempuh jalan komunisme, santri yang memilih menjadi revolusioner, anak bangsa yang pada akhirnya dianggap musuh negara. Jejak hidupnya penuh liku, diwarnai cita-cita, pengkhianatan, pelarian, dan kematian dalam pengasingan di negerinya sendiri. Tetapi, seperti halnya tokoh-tokoh besar lain dalam sejarah, Musso tak bisa dilihat hanya dari satu sisi. Ia adalah bagian dari mozaik sejarah Indonesia yang kompleks, di mana ideologi, keyakinan, dan perjuangan selalu bersinggungan dengan darah dan pengorbanan. Dan Musso dengan segala kelemahan dan kebesarannya tetap menjadi cermin bahwa sejarah Indonesia bukan hanya milik para pemenang, tetapi juga mereka yang pernah bermimpi, meski dengan cara yang keliru.